Oke, baik. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di mana tentang cara penggunaan atau pembacaan jangka sorong atau vernier caliper yang merupakan alat ukur mekanik. Ya, salah satunya adalah jangka sorong ini. Jadi di sini ada dua jangka sorong ya. Ini sama, cuma yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya. Kalau ini tingkat ketelitiannya adalah 0,05 dan ini adalah tingkat ketelitiannya 0,02. Jadi adapun nama komponen di dalam jangka sorong ini adalah yang pertama itu ada insert jaws yang ini, dua ini ya, insert jaws yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda kerja. Kemudian ada outset jaws yang digunakan untuk mengukur diameter luar dari benda kerja, ya ini outset jaws. Kemudian ada depth bar yang ini untuk mengukur kedalaman. Nah, kemudian ada juga clamp screw ini sebagai pengunci. Nah, ketika melakukan pengukuran ini berfungsi untuk menahan atau mengunci. Kemudian ada lagi slider yang ini ya. Ini slider. Kemudian dalam jangka sorong ini terdapat dua skala. Ada skala utama, yang ini skala utama. Kemudian ada skala vernier. Ini skala vernier ya. Jadi dalam pembacaan jangka sorong ini hasil akhirnya adalah penjumlahan dari skala utama dengan skala vernier. Itulah hasil akhir dari pembacaan jangka sorong. Nah, bagaimana cara membacanya? Sebelum kita lanjut, pastikan terlebih dahulu sebelum menggunakan jangka sorong, kita perhatikan ketika jangka sorong ditutup, titik 0 ini sudah sejajar. 0 di skala utama dan skala vernier sejajar, yang menandakan bahwa jangka sorong ini masih akurat. Yang kedua, jangan lupa membersihkan jangka sorong sebelum digunakan agar tidak mengurangi dari kepresisian pengukuran, terutama di sini ya. Ini jika digunakan untuk mengukur diameter luar, dan ini insert jaws harus dibersihkan. Nah, untuk mempercepat, mari kita lanjut bagaimana proses pembacaan jangka sorong ini. Kita lanjut di monitor, oke? Oke, jadi kita sudah di monitor. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah sebelum menggunakan jangka sorong, yaitu tentang satuan metrik, dimana pada umumnya jangka sorong itu menggunakan satuan cm, dan pada umumnya juga untuk spesifikasi kendaraan itu menggunakan satuan mili. Jadi harus kita konversi nanti dari cm menjadi ke milimeter. Nah, seperti di sini terlihat di skala utama, ini skala utama, itu terdapat angka 0, 1, 2, 3 sampai 10 dan seterusnya nanti. 1 ini menandakan 1 cm.
Maka untuk mendapatkan hasil milimeter, kita harus mengkonversinya menjadi milimeter. Jadi satu ini sama dengan 10 milimeter. Dua ini sama dengan 20 milimeter. Nah, kemudian di sini juga terdapat skala di bawah ini, yaitu skala Vernier. Nah, di mana dalam hasil pengukuran akhir dari jangka sorong ini adalah merupakan penjumlahan dari antara skala utama dengan skala Vernier. Di sini ada angka 1, 2, 3 sampai 10. Jadi tingkat ketelitian mikrometer ini adalah 0,05. Karena bisa kita lihat di sini, dari sini setelah 0 ini sampai ke angka 1 itu terdapat 2 garis. Jadi kalau 1 dibagi 2 sama dengan 5. Karena ukurannya ini mili, menjadi 0,05. Maka dari itu tingkat ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,05. Nah, bagaimana cara membaca alat skala utama dan skala Noniusnya? Di sini kita bisa lihat, kita tarik. Nah, untuk pembacaan skala utama, contoh kita letakkan ini di sini. Nah, untuk pembacaan skala utama, kita perhatikan angka 0 di garis 0 pada skala Nonius. Ini skala Nonius atau skala Vernier ya. Skala Nonius, perhatikan garis 0 ini. Lihat pada skala utama. Jika kita lihat garis ini berada antara angka 10 dan 11. Ini 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 11. Dia berada di antara 10 dan 11. Maka hasil pengukuran dari skala utama adalah 10 mm, karena dia belum melewati angka 11, jadi dia masih masuk ke dalam angka 10. Jadi kita dapat di sini adalah 10 mm. Nah, kemudian untuk skala Noniusnya bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari skala Nonius adalah kita cari garis yang paling tegak lurus antara skala Vernier dengan skala utama. Jadi dari 10 garis ini, ada 20 garis jadinya ya, yang paling tegak lurus dengan skala utama. Di antara garis-garis di skala Nonius ini, yang paling tegak lurus dengan garis yang ada di skala utama adalah di garis pada angka 3 di skala Nonius. Jadi tadi kita sudah dapat 10 mm di skala utama. Sekarang kita tambahkan dengan 0,3 di skala Nonius. Jadi hasilnya adalah 10,30 mm. Apakah benar hasil pengukuran dapat segitu? Coba kita lihat. Ya, benar. Nah, di sini kita dapat lihat 10 di skala utama kita dapat dari sini. Perhatikan angka 0 di skala Nonius, dia berada antara 10 dan 11. Maka dia masih masuk ke dalam 10 mm. Kemudian untuk skala Vernier, garis yang tegak lurus antara skala Nonius dengan skala utama adalah ini, pada garis ketiga atau pada garis di angka 3. Maka dari itu kita hitung dari sini 0,05, 0,1,
0,15, 0,20, 0,25, 0,30. Maka hasilnya adalah 10,30 mm. Kemudian contoh lainnya kita akan coba lagi. Nah, sini kita akan coba zoom dulu ya sebelum kita menjawabnya. Oke, perhatikan di sini. Ini di angka 50. Ini garisnya di garis skala nonius, nolnya berada di garis kedua setelah angka 5. Maka kita hitung di sini 1, 51, 52. Karena dia belum melewati di 53, berarti dia masih masuk ke dalam 52 mili. Nah, kemudian untuk mencari skala noniusnya, kita cari yang paling tegak lurus. Nah, ini dia. Kalau ini masih kurang tegak lurus, ini juga kurang, yang ini yang paling tegak lurus. Berarti di sini adalah 75 atau 0,75. Setelah kita dapat ini, mari kita tambahkan 52 mm ditambah 75 mm. Hasilnya adalah 52,75 mm. Apakah benar? Kita akan coba cek bersama ya. Ya, benar, 52,75 mm. Kemudian lagi sekali contohnya mungkin di sini. Coba kita zoom. Nah, untuk contoh soal kali ini, skala nonius dia belum melewati di angka 1. Ini 0, 1. Dia masih di antara 0 dan 1. Sehingga skala utama yang kita dapat adalah 0, atau bisa kita tulis dalam buku 0,00 mm. Apakah hasil pengukurannya 0? Tentu saja tidak, karena ini tidak sejajar. Berarti ada skala nonius yang tegak lurus dengan skala utama. Coba kita cari. Ini tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, dan nah ini lagi. Ini yang paling lurus ya di antara semua garis di sini. Di angka berapa nih? Nih, 75 atau 0,75. Berarti hasil pengukurannya adalah 0,00 skala utama ditambah 0,75 di skala nonius, sehingga hasilnya adalah 0,75 mm. Apakah benar? Mari kita cek bersama. Ya, benar. Nah, baik, sekian dulu sharing materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sharing tadi bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat semua. Rahayu.